seorang personil Satpam itu, dia bisa menggunakan atribut Satpam seperti saya ini. Dia harus punya garda pertamanya. Garda pertama itu petugas pelaksana. Kalau darunya garda media, kalau pemimpin Satpamnya ada garda utama seperti ini. Untuk menyampaikan ini menghabiskan uang hampir 30 juta. Satu BUJP harus ada 2. Nggak boleh sendiri. BUJP yang bersangkutan mungkin sebesar itu BUJP-nya, tapi dia tidak mampu hadirkan garda utamanya. Maka nggak bisa lulus dalam perpanjangan SIU itu. Bisa jadi dia nggak dapat rekom dari kepala desanya, karena nggak punya kantor. Ada juga BUJP yang lihai, dia pakai sebentar. Waktu verifikasi oleh tim dari Bimas itu datang, sewa dia 1 hari 2 hari. Setelah itu nggak berkantor lagi. Saya bisa tunjukkan di depan publik hari ini mana BUJP perluasan yang punya kantor di Banda Aceh, nggak ada. Tapi BUJP yang lokal semua punya kantor. Macam saya punya ada Jalan Soekarno-Hatta besar, PT Agama Mandiri. Pak Parman juga ada, Astoni juga ada, MDian juga ada, Bustami juga ada. Semua perusahaan lokal yang izin BUJP dari Mabes Polri, kita punya kantor, punya personil, punya perabotan, punya semua kita. Tapi kita pekerja selalu direbut oleh perusahaan BUJP ilegal itu. Apa kita nggak marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-30 tahun ketiga, edisi Kamis 1 Desember 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas terkait tentang Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia Aceh meminta kepada Polda Aceh melalui Direktur Bimbingan Masyarakat untuk menindaklanjuti secara tegas dan proses hukum bagi BUJP dan penggunaan jasa pengaman ilegal di wilayah hukum Aceh. Nah, sebenarnya isu apa sih tentang APSI ini dan bagaimana sebenarnya peran APSI dalam proses perekrutmen keamanan di Aceh? Kita akan bahas itu dengan tema BUJP ilegal masuk Aceh, Ketua APSI berang, bersama narasumber kita Haji Juhaimi Agam SE. Beliau adalah Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia APSI Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Juhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Ini sudah lama tidak hadir ke PTM, tapi ini hadir lagi nih Pak ya. Kita berbincang tentang BUJP ilegal masuk Aceh, Ketua APSI berang. Tapi sebelum masuk ke tema nih Pak Juhaimi, sebenarnya APSI itu apa sih? APSI ini sebuah asosiasi yang didirikan di Jakarta, disebut dengan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Sudah ada 32 provinsi di seluruh Indonesia. Aceh sudah kita dirikan sekitar 4 tahun yang lalu. Saya dipercayakan oleh teman-teman BUJP, dipilih, diberikan kepercayaan sebagai Ketua Umum, yang tentunya saya amanah yang diberikan oleh teman-teman BUJP di Aceh itu kadang-kadang perlu saya suarakan seperti yang saya suarakan di PPTM hari ini, Bu Aminah. Menyangkut dengan ada perkembangan di lapangan, masih banyak BUJP yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Polda Aceh, namun izin perluasan yang kita dapatkan data di Dirmewah Polda Aceh, baik di Disnaker, belum mengurus, malah mereka tidak mengurus, sehingga mereka melakukan kegiatan pengelola Satpam di sini. Menurut teman-teman, menurut pemerintah, itu suatu bentuk perlawanan hukum. Maka saya hari ini, saya bilang sama Pak Jalani, mari saya hadir ke PPTM untuk menjelaskan bagaimana pro kontra di lapangan, sehingga teman-teman pengusaha BUJP di Aceh, dia lebih puas, lebih lebih percaya diri, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan jasa pengaman itu sendiri, sejauh memang perusahaan mereka yang di daerah ini legalitas cukup. Oke. Ini Pak Juhaimi, tentang BUJP yang masuk ilegal, kenapa bisa? Jadi ceritanya seperti ini, Ibu Siti Aminah. Itu BUJP itu izin dikeluarkan oleh Mabes Polri. Izin yang keluar oleh BC berbentuk badan hukum PT. Itu mereka bisa bekerja di seluruh provinsi di Indonesia ini. Asalkan BUJP bersangkutan itu mengurus izin perluasan di provinsi yang bersangkutan. Hari ini banyak BUJP, ada BUJP di Aceh yang di kantor pusatnya mungkin mereka legal,
Tapi seketika ada dapat kerja di Aceh, ditugaskan di Aceh, mereka tidak memperpanjangkan perluasan di Polda Aceh, sehingga dia nggak bisa menggunakan jasanya dalam hal pengelola Satpam itu sendiri, karena dia ada izin perluasan. Baik Polda maupun Disnaker, kita dari APSI selalu memberikan bimbingan, mengarahkan kepada BJ yang bersangkutan supaya dapat mengurus. Tapi dalam kenyataannya sudah berapa kali Dirbimas Polda Aceh menyurati, ternyata perusahaan-perusahaan itu sepertinya tidak digubris, sehingga masih ada BUJP yang melakukan praktek kegiatan pengelola security Satpam di Aceh, masih belum ada SIU perluasan itu. Kalau SIU perluasan dia tidak ngurus legal di Aceh, yang dikeluarkan juga oleh Mabes Polri. Dalam hal ini PKPMG Jakarta itu. Jadi izin perluasan BUJP yang ada Kementerian itu, surat izin bukan dari Polda, bukan dari Ketua Gubernur, itu izin dari PKPM melalui Mabes Polri di Jakarta. BUJP yang melakukan kegiatan perluasan masih ada juga yang belum mengurus itu. Maka teman-teman BUJP di Aceh meminta kepada saya untuk melakukan proteksi seperti itu, supaya kami yang di daerah yang sudah punya legalitas cukup, kami tidak punya kerja. Sedangkan BUJP yang dari luar, dari Jakarta, dari Mandan, di mana-mana bekerja di Aceh, tidak punya surat apapun, dia melakukan kegiatan pengelola Satpam di sini. Ini kalau menurut kami BUJP juga rugi, pemerintah daerah juga rugi. Apakah BUJP ini satu PT atau seperti apa? Satu PT dari. Satu PT tapi bisa ke seluruh provinsi ya? Satu PT dia misalnya PTA, dia ada di Jakarta, harus ngurus izin perluasan di Medan, harus izin penulisan di Aceh, kalau memang ada kerjaannya. Sebetulnya dia ngurus izin perluasan dulu baru ada kerjaannya. Kenapa berani? Maksudnya tingkat ini kan dari pusat ke provinsi, walaupun misalnya di pusat ada izin, tetapi harus ada juga izin, double izin ya di provinsi Aceh. Kalau seandainya ilegal, apakah ada resiko nih Pak Joim? Kalau dia melakukan kegiatan pemerintah dalam hal menggunakan uang negara, kalau perusahaan yang kelola itu ilegal, tentunya uang yang digunakan untuk anggaran pembiayaan Satpam, gaji Satpam juga ilegal juga. Satpam yang digunakan juga ilegal juga. Jadi dasar hukum pemulanya dia melanggar dari hukum. Semua yang dia lakukan itu, kalau menurut pandangan saya sebagai yang tahu sedikit tentang itu masuk ilegal juga. Karena induk pertama itu ilegal. Seterusnya keturunannya semua ilegal. Yang jadi persoalan hari ini yang saya sesalkan, mengapa penggunaan lembaga yang menggunakan jasa pengamanan BUJP tadi itu sudah tahu dia izin nggak punya ataupun izin sudah berakhir, mengapa dibiarkan terus perusahaan BUJP itu bekerja di Tangci itu tidak diberikan semacam SP, surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan diputus kontrak itu. Siapa yang berhak memberikan surat peringatan kepada BUJP yang ilegal? Pengguna jasa itu sendiri. Misal hari ini ada BUMN di Banda Aceh dan menggunakan perusahaan BUJP saya. Dalam kenyataannya saya akan diaudit 3 bulan sekali oleh pemberi pekerjaan saya. Kalau ternyata saya tidak bisa memberikan legalitas yang cukup, seharusnya pengguna jasa perusahaan saya, dia berikan peringatan ke saya. Ini perusahaan Pak Agam, izin pengelola saja pengaman sudah berakhir. Kalau Pak Agam tidak ngurus dalam waktu berapa bulan, nanti kami akan berikan surat peringatan ataupun diputus kontrak. Itu kan tidak dilakukan. Yang ironisnya ini, Bu Siti Aminah, Pak Dirbimas sudah menegur berapa kali. Ini dari Mabes dari Polda Dirbimas Polda menegur berapa kali, tapi perusahaan yang bersangkutan tidak mau juga dia memperpanjangkan SIU itu. Artinya tidak ada kekuatan hukum yang sah nih ya Pak Zuhaimi, karena kalau seandainya nih tingkat Mabes Polri misalnya yang sudah menegur aja tidak didengarkan, artinya tidak ada punishment yang yang kuat dan juga sumber hukum yang kuat. Saya melihat hari ini pengawasan dari kita masih sangat lemah juga. Saya terus mengakui kami sebagai asosiasi jasa pengamanan juga lemah. Pihak kepolisian juga lemah. Disnaker juga bisa lemah. Maka dalam kesempatan baik ini saya menginginkan semua tim dalam pengawasan Badan Usaha Berjalan kita bekerja sama mengawasi sehingga BUJP yang kerja di Aceh legalitasnya cukup, Satpam yang kita gunakan juga
bisa sejahtera, bisa mempunyai harga diri dan bekerja sesuai dengan SOP itu. Yang hari ini saya melihat di situ kelemahannya. Yang jadi persoalan hari ini, Ibu Siti, perusahaan-perusahaan yang dia tahu betul, karena perusahaan itu kan ada kantor induk di Jakarta itu, yang tahu betul dia tentang perpanjangan ini tidak dilakukan, itu yang jadi masalah. Mengapa dia nggak perpanjangkan itu, sedangkan terus-menerus tidak dilakukan? Maka saya bilang, apakah hanya soal memperpanjang surat atau seperti apa? karena SIU itu kan berakhir 2 tahun sekali. Kalau memang SIU itu tidak diperpanjang, dengan otomatis dia nggak bisa melakukan aktivitas pengelola tenaga kerja itu. Artinya harus ada diganti ya? Harus diperpanjang lah. Diperpanjang atau diganti? Diganti. Ini mereka kan nggak ganti-ganti. Mungkin perluasan cuma sekali. 2 tahun yang lalu dia tidak lagi memperpanjangkan itu, padahal izinnya sudah berakhir. Jadi kami rapat kemarin, jajaran APSI itu, kalau memang nanti perusahaan itu masih membandel, kita akan laporkan kepada yang berwenang, tentunya dalam pemerintah di Snaker. Bagaimana kiranya perusahaan-perusahaan yang ilegal itu diputuskan kontrak dan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang legalitas hukumnya tinggi. Tapi kan di Snaker juga mengambil peran ini Pak dalam kasus ilegal BUJP ini. Tadi pagi saya barusan konsultasi dengan bidang HI. Mereka itu sudah menyurati juga, ada tegur-tegur juga, karena perusahaan itu bandel, karena merasa dia mungkin ada sesuatu di balik itu, sehingga sepertinya tidak mengubris hal-hal yang seperti ini. Kalau seandainya begini terus-menerus dibiarkan, sangat merugikan pemerintah daerah kita, terutama masalah pajak-pajak, masalah distribusi, masalah pengawasan, komunikasi. Ada hal-hal yang memang putus hubungan, karena BUJP luar tuh biasanya kalau dia melakukan di sini, kantor saja dia nggak punya. Kantor saja tidak punya. Kantor dia nggak punya. Bisa melakukan aktivitas di Aceh. Kepala cabang pun nggak punya. Dia hanya sebagai chief security satu orang di sini yang tidak bisa berikan keterangan apapun yang menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan pihak-pihak berwajib itu bagi kita itu. Maka dalam ke depan itu saya inginkan supaya perluasan izin yang diberikan oleh Polda Aceh itu harus diteliti secara benar. Ada kantornya, ada peralatannya, ada surat-surat menyangkut status kependudukannya, ada semua perangkat yang diinginkan itu. Jangan kami aja sebagai BUJP lokal harus punya kantor, harus ada papan nama, harus ada semua atribut yang memang dimintakan untuk syarat itu. Sedangkan BUJP luar semudah itu dapatkan itu. Itu saya mengkritisi juga bidang-bidang yang mengeluarkan izin itu, gitu Linda. Oke, apa hubungannya ini Anda meminta perlindungan dari DPR Aceh, Kadin, juga Apindo Provinsi Aceh? Apa maksudnya hubungan dengan ketiga kelompok itu? Karena begini deh, kami sebagai pengusaha terbentuk dalam wadah Asosiasi Pariwisata PAM Indonesia. Kami kadang-kadang nggak bisa kami lakukan advokasi sendiri. Yang tentunya ada Kadin, induk organisasi di situ. Kami minta perlindungan sama Kadin. Kami sebagai warga Aceh, warga negara, ada wakil kami di DPR itu. DPR melalui komisi yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Kami minta perlindungan juga ke mereka. Kami juga ke pemerintah daerah sebagai gubernur yang selalu mendengungkan bagaimana harus hidup pengusaha lokal, harusnya berkembang pengusaha-pengusaha di daerah. Ya tentunya nggak ada jalan lain kalau kita nggak minta perlindungan ke mereka. Karena mereka punya perangkat untuk itu, punya personil, punya anggaran. Kalau memang pemerintah Aceh, DPR hari ini, Kadin terutama hari ini, untuk apa ada lembaga-lembaga yang besar itu? Sementara kita tidak mampu melakukan advokasi karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya siapa-siapa kita. Kalau misalnya dalam acara seperti ini, sudah saya bicara PPTM seperti ini, kalau ada action dari pemerintah pusat, dari Kadin, dari DPR, dari kepolisian, sama saja. Datang lagi orang luar nanti buat kegiatan di Aceh yang begitu besar, dapat keuntungan di Aceh, tidak satu pun rupiah dia kontribusi untuk Aceh. Kita mau jumpa aja dengan mereka pun sudah nggak ada. Yang ada satpamnya. Satpamnya memang orang kita di sini, nggak dia bawa orang lain. Tetapi kita mau tahu dengan pengusaha itu gimana. Nah, jadi kami sangat dirugikan seketika ada perusahaan luar yang melakukan
kegiatan Artinya di Aceh. rugi dalam hal ini ketika ada BUJP yang masuk secara ilegal, tapi juga bisa mengurangi tenaga pekerjaan yang ada di APSI. Begitukah Pak? Kalau tenaga kerja saya lihat tidak mengurangi juga. Mereka masih menggunakan satpam yang digunakan oleh BUJP lain. Tapi yang sangat dirugikan adalah BUJP itu sendiri. BUJP kami lokal ini yang sangat dirugikan. Yang seharusnya kecatah kami itu. Tapi diambil hak. Diambil hak dari mereka. Mereka ngambil hak. Mengambil hak itu nggak punya identitas apapun dia. Nggak punya izin dia di sini. Bertahun-tahun nggak punya izin di situ. Jadi yang membuat teman-teman marah seperti itu. Mengapa pemerintah hari membiarkan perusahaan yang ilegal seperti itu melakukan kegiatan itu? Atau ada kecurigaan ini, PV-nya kan kita lihat transaksional. Ini apakah bisa muncul nih di antara BUJP sendiri nih Pak Johemi? Kalau seandainya Anda katakan tadi bahwa BUJP ya pemirsa PTM datang secara ilegal meskipun udah ada BUJP lokal, tapi datang secara ilegal tanpa ada izin, itu otomatis sangat merugikan rakyat Aceh. Nah, oleh karena itu, apakah ada kecurigaan yang bersifat transaksional nih Pak Johemi? Saya melihat seperti ini. Untuk menduga-menduduh, kita nggak berani. Tapi dalam praktek kenyataan, sepertinya yang kita amati seperti itu. Karena begini, kalau BUJP sudah menggunakan di instansi pemerintah yang besar itu, tahu dia itu bagian ilegal, mengapa dibiarkan? Yang seharusnya seperti saya bilang semula itu di SP dulu. Diberikan peringatan-peringatan. Artinya sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ini mengapa nggak dilakukan? Ada juga terindikasi seperti Ibu Siti bilang sampaikan tadi itu. Tapi kita nggak bisa menuduh, nggak ada buktinya. Kalau nggak seperti main mata seperti itu, mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi saya buat kesalahan terus menerus di satu instansi itu? Dia tahu salah, tapi saya dibiarkan. Apakah misalnya Pak Johemi sudah melakukan atau menyurati misalnya pihak pengawas, siapa yang mengawasi di hari ini, Mabes Polri ya? Kalau di Aceh itu Dirbimas Polda Aceh. Polda Aceh. Apakah sudah mensurati untuk memberikan peringatan atau Polda Aceh juga belum memberikan surat peringatan kepada mereka? Saya tadi jumpa dengan salah satu lembaga yang menggunakan BUJP ilegal. Sudah 2 surat. 2 surat Polda Aceh menyurati lembaga itu supaya BUJP itu memperpanjangkan CU-nya di sini. Tapi perusahaan itu tidak mau memperpanjang. Alasannya? Nggak tahu alasannya apa. Bisa jadi syarat yang dia nampak itu nggak cukup. Bisa jadi syarat-syarat yang dimintakan oleh kepolisian melalui Dirbimas Polda Aceh itu tidak bisa dia penuhi. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kalau tidak, nggak bisa diperpanjang. Tidak boleh diperpanjang. Dia pensiun. Kalau tidak pensiun, nggak bisa lakukan kegiatan pengelola jasa satpam keamanan. Jadi gini maksudnya, kami sebagai perusahaan lokal, setiap syarat yang diberikan kepada perpanjangan CU, kami ternyata sanggup kok. Diminta kantor, kami punya kantor. Diminta papan nama perusahaan ada. Diminta logo presiden semua dengan perangkat yang cukup ada. Meja rapat, kursi rapat semua ada. Kalau memang itu perangkat sudah semua cukup diverifikasi oleh panitia seleksi perpanjangan itu, baru diproses rekomendasi ke kita. Bisa jadi perusahaan-perusahaan dari luar itu syarat yang diminta oleh Dirbimas Polda kepanitiaan itu nggak sanggup dia lakukan itu. Kalau sanggup nggak mungkin bertahun-tahun bisa nggak punya izin. Yang saya sesalkan, mengapa pengguna jasa BUJP itu tidak putuskan kontrak dia, menganggap dia SP1, SP2, SP3 supaya diganti perusahaan yang lain, lebih legal dia. Jadi Anda marahnya ini kepada personal atau kepada instansi pengawas? Sebenarnya juga marah saya. Kepada BUJP yang tidak memperpanjang CU juga marah saya. Kepada pengawasan di Sindakir marah juga saya. Kepada Kepala Bimas Polda Aceh juga saya kritisi. Mengapa nggak buat pengawasan terus tiap hari supaya BUJP ini kan mitra polisi ini, merupakan anak kandung polisi ini. Kalau memang dilakukan ilegal seperti ini kan memalu kita kaitan semua. Terpaksa kita lakukan seperti ini. Kalau nggak kita lakukan seperti ini tidak akan berubah itu. Sudah bermacam cara kita lakukan deh. Bermacam cara kita buat pendekatan. Nggak ada juga ada tanda-tanda perbaikan itu. Akhirnya kita sudah lakukan seperti ini. Sudah berapa lama nih Pak Johemi? Ada yang 3 tahun. Yang udah ilegal, berjalan ilegal. Ada yang kita dapat sudah 3 tahun. Ada yang 2 tahun. Nggak ada yang sama sekali nggak ada. Dia melakukan kegiatan di lessing itu, misalnya kredit itu. Ada sapam, belum tentu ada gada pratamanya. Karena begini, di Siti. Seorang personil sapam itu, dia bisa menggunakan atribut sapam seperti saya ini. Dia harus punya gada pratamanya. Gada pertama itu
petugas pelaksana. Kalau darunya gada media, kalau pemimpin Satpamnya ada gada utama seperti ini. Untuk menyampaikan ini menghabiskan uang 30 juta. Satu BUJP harus ada 2, nggak boleh sendiri. BUJP yang bersangkutan mungkin sebesar itu BUJP-nya, tapi dia tidak mampu hadirkan gada utamanya, maka nggak bisa lulus dalam perpanjangan SIO itu. Bisa jadi dia nggak dapat rekom dari kepala desanya karena nggak punya kantor. Ada juga BUJP yang lihai, dia pakai sebentar. Waktu verifikasi oleh tim dari Dirbimas itu datang, sewa dia 1 hari 2 hari. Setelah itu nggak berkantor lagi. Saya bisa tunjukkan di depan publik hari ini mana BUJP perluasan yang punya kantor di Banda Aceh, nggak ada. Tapi BUJP yang lokal semua punya kantor. Macam saya punya ada Jalan Soekarno-Hatta besar, PT Agama Mandiri. Pak Parman juga ada, Astoni juga ada, MDian juga ada, Bustami juga ada. Semua perusahaan lokal yang izin BUJP dari Mabes Polri, kita punya kantor, punya personil, punya perabotan, punya semua kita. Tapi kita pekerja selalu diribut oleh perusahaan BUJP ilegal itu. Apa kita nggak marah? Nah, maka dalam kesempatan ini sekali lagi Bu Siti, mana pemerintah daerah membela kami sebagai pengusaha lokal? Mana Kadin? Artinya juga ini tingkat lemah Kadin Aceh, juga DPRA di dalam melakukan membantu, tidak turut membantu selama ini. Saya berpikir bukan lemah. Hari ini mereka itu kan belum bekerja. Sebelum bekerja, begitu reaksi kita itu, kita mengajak mereka. Yuk sama-sama kita bela hak kita sebagai pengusaha lokal seperti orang. Kalau di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi yang tahu saya, begitu ada keluhan pengusaha di lokal, gubernur terus keluarkan pergub itu buat perlindungan. Tapi tidak di Aceh? Di Aceh tidak. Saya soroti sedikit, saya sebagai tim percepatan Pergub 39 di Kadin. Sebagai ketua tim saya, percepatan Pergub di Aceh 39, tim penguatan kewirausahaan terpadu, saya ketua tim. Itu saya sudah berteriak-teriak 2 tahun yang lalu di Dina-Dina SKP Aceh itu. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada denyut-denyut bagaimana usaha, ekonomi masyarakat berkembang dengan pergub itu. Padahal kalau kita baca dari pergub itu, dari pasal pertama sampai penutup, sangat indah, sangat bagus. Dan boleh mempergunakan anggaran APBA lagi melakukan kegiatan pergub itu menyangkut dengan perkembangan ekonomi rakyat. Itu kan tidak dilakukan. Kalau saya sendiri, tidak didukung oleh teman-teman tim yang lain, asosiasi yang lain, akhirnya saya tinggal sendiri, saya punya keterbatasan juga. Saya harus ngurus keluarga saja, harus ngurus juga asosiasi saya. Maka dalam kesempatan baik ini maksud saya, mari tim kita. Ada HIPMI di situ, ada Apindo di situ, ada Kadin, ada Dekopin. Sama kita duduk. Padahal ini lembaga-lembaga yang sangat punya power ya, Pak Power. Kita nggak ada digaji oleh pemerintah. Karena kita merupakan tanggung jawab sebagai ketua, kita berani melakukan seperti ini dengan segala risiko yang ada. Nanti kalau berhasil, belum tentu saya ambil manfaat teman-teman anggota saya. Tapi kalau saya tidak membuat proteksi seperti ini, sepertinya sah-sah saja. Sepertinya benar-benar saja kesalahan yang dilakukan di tempat kita terus-menerus, gitu deh Aminah. Jadi saya dengan teman-teman sebelum saya ke sini, saya rapatkan dulu dengan pengurus APSI. Saya datang ke Disnaker dulu, saya konsultasi dengan Dirbimas dulu. Bukan artian saya membuat fitnah sehingga saya dibenci oleh asosiasi saya di Jakarta, dibenci teman-teman BUJP di Jakarta, enggak. Kita membela kepentingan kita, hak kita. Sejauh dia memang legal juga di Aceh, silakan, nggak ada masalah bagi kami. Kami sekali lagi dalam kesempatan baik juga di Siti, supaya pemerintah Aceh mengeluarkan satu peraturan. Kalaupun ada pelelangan-pelelangan yang sifatnya nasional, itu kalau di Aceh khususlah dilakukan pengelola kepanitiaan di Aceh itu sendirilah. Karena kita nggak bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta itu, yang 9 naga itu, konglomerat itu. Karena mereka tuh, anak-anak perusahaan mereka itu kalau BUJP juga. Jadi kalau anak-anak perusahaan sekarang dia kalau BUJP semua, bagaimana dengan kita? Asra punya anak perusahaan, BCA ada anak perusahaan, Sempurna ada anak perusahaan, sampai cleaning service-nya anak perusahaan, sampai dengan rental mobil pun ada, BUJP pun anak perusahaan. Bagaimana dengan kita? Nggak ada induk perusahaannya. Apa kita dibiarkan seperti itu? Jadi biarkan tidak berkembang ya? Tidak berkembang.
Jadi kalau seperti itu susah juga kita di Baik daerah Pak ini. Zuhaimi. Baik pemirsa PTM ya, kita sekedar informasi Badan Usaha Jasa Pengamanan atau yang akrab disingkat dengan BUJP ini ternyata tidak hanya tentang perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan satpam saja, tetapi di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanannya yang tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut ada 6 jenis usaha BUJP. Yang pertama ada usaha jasa konsultasi keamanan ya, kemudian ada usaha jasa penerapan peralatan, usaha jasa pendidikan dan latihan, usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga, dan juga usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan, dan yang terakhir usaha jasa penyediaan satwa. Dari yang ilegal tadi BUJP yang bagian keamanan ya. Kalau yang Pak ilegal itu pengelola satpamnya. Pengelola satpamnya bagi bagian keamanan. Ya? Kalau kawal angkut saya pernah dapat izin juga dulu, tapi nggak pernah pekerjaan. Akhirnya saya nggak perpanjang, nggak ngambil lagi pekerjaan itu. Oke, untuk di daerah Aceh sendiri untuk misalnya satpam, apakah misalnya harus terdaftar misalnya di APSI atau di BUJP atau seperti apa? Atau ada beberapa lembaga lain nih, Pak Zuhaimi? Kalau perpanjangan BUJP itu kita harus kantongi tanda anggota Abu Japi, Asosiasi Pengusaha Jasa Pengamanan. Kalau kita nggak kantongi ngurus KTA Abu Japi itu nggak bisa lulus syarat untuk memperpanjangkan SIU. KTA Abu Japi itu harus kita kantongi. Yang kedua, setiap satpam yang menggunakan atribut satpam, yang dirinya sebagai satpam, dia ada suatu keharusan harus menjadi anggota APSI. Nanti kalau dalam perjalanan dia tersangkut persoalan hukum, menyangkut dengan keadaan dizalimi oleh tempat dia kerja, kita memberikan bantuan hukum, bantuan apa saja ke anggota kita. Yang hari ini secara otomatis semua satpam yang telah memiliki gada pratama kompetensi sertifikasi satpam itu secara otomatis dia menjadi anggota APSI. Oke. Kalau APSI-nya lebih cenderung kepada personil satpamnya. Kalau Abu Japi dia mengurus perusahaan jasa pengamanannya. Kalau seandainya nih yang misalnya di bawah BUJP yang ilegal tadi ya, yang ilegal dengan satpam rekrutmennya ilegal juga. Kalau seandainya terjadi misalnya pelanggaran hukum, siapa yang bertanggung jawab? Apakah APSI atau BUJP-nya sendiri? APSI juga ikut bertanggung jawab juga, karena APSI ini sebuah asosiasi jasa pengamanan juga. Karena BUJP kita Abu Japi yang ada di Aceh itu tidak eksis. Nggak ada tempat kita mengadu, karena ketuanya sampai hari ini saya melihat tidak begitu serius tidak mengeluarkan itu. Tetapi kumpulan BUJP seperti perusahaan saya seperti teman-teman, kita kuat, kompak, berdiskusi. Maka kami disebut dengan perkumpulan BUJP. Kami menjadi anggota Abu Japi juga, ada KTA juga. Jadi BUJP kan nanti musnah di tahun depan ini kita akan pilih pengurus-pengurus baru dan di ketua-ketua yang mampu mensikapi persoalan-persoalan yang dialami oleh anggota seperti hari ini. Baik Pak Zuhaimi, ini untuk terakhir misalnya BUJP yang ilegal tadi tidak masih berjalan, masih secara ilegal, apa yang Anda lakukan? Apakah lanjut ke proses hukum atau seperti apa? Saya kan begitu dapat data dari Disnaker, dapat kata dari Dirbimas Polda Aceh menyangkut dengan perusahaan yang ilegal di Aceh, kita tidak membawa ke ranah hukum. Tidak membawa ke ranah hukum, karena kita lebih cenderung memanfaatkan perusahaan lokal untuk mengganti perusahaan itu. Jadi seketika ada perusahaan yang ilegal melakukan pengelolaan di sebuah instansi BUMN, gantikan, putuskan kontrak perusahaan ilegal itu, masuk perusahaan lokal. Karena perusahaan lokal legalitas cukup juga. Mengapa nggak bisa? Karena perusahaan itu sudah melanggar hukum. Tapi kalau pengguna jasa satpam tadi, pengguna jasa BUJP tadi tidak menggunakan itu, terpaksa juga kita bawa ke ranah hukum. Kalau memang kami bisa bermanfaat sebagai legalitas perusahaan yang cukup, diberi kesempatan bekerja di kampung sendiri, tidak ada masalah bagi kami. Tapi kalau kamu legalitas kami cukup di kampung sendiri, kami tidak diberikan pekerjaan tapi digunakan lapor ilegal, kita bawa ke ranah hukum itu. Kita ada advokasi hukum juga dalam APSI itu. Jadi kita mau minta mediasi perusahaan yang digunakan ilegal, diputuskan kontraknya, diganti dengan perusahaan BUJP lokal. Siapa perusahaan boleh? Tidak perusahaan saya pun nggak ada masalah. Yang penting perusahaan BUJP yang legalitasnya cukup, domisili di Provinsi Aceh, dia dapat bermanfaat
kegiatan usahanya di kampung dia sendiri. Baik, terima kasih Pak Joemi atas waktunya. Silakan sampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat PEHTEM atau terutama kepada Kadin, DPRA dan juga misalnya pengawas untuk BUJP ini. Silakan Pak Joemi. Saya mintakan kepada seluruh perangkat yang berkaitan dengan jasa pengamanan ini, mari kita bekerja sama. Bagaimana kita berpikir sama-sama, BUJP lokal bisa juga tumbuh, Satpam kita di lapangan bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya Satpam. Kita menghargai, memuliakan profesi Satpam seperti yang diinginkan oleh Pak Kapolri. Kami sebagai Ketua Asosiasi Polri Satpam Indonesia tidak henti-hentinya membina BUJP-nya, membina Satpamnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa kita betul-betul bermanfaat dan bisa dia merasakan apa yang dia keluarkan sesuai dengan hasil yang kita kerjakan. Dalam himbauan saya kepada adik-adik, kita semua anggota kita Satpam, mari bekerja dengan baik, kekompakan, kerjasama yang baik, loyalitas yang tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan menyangkut dengan apa saja terhadap kalian, bisa disampaikan kepada kami, kantor Asosiasi Profesi Satpam Indonesia di Jalan Soekarno-Hatta, Lampedurut, Aceh Besar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joemi atas waktunya. Menarik sekali ya pemirsa PEHTEM. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.